Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau Hanes review mengenai vendor-vendor pernikahan yang kemarin gue pakai. Nah, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, keep on watching. Sebelumnya gue mau informasiin dulu kalau gue ini pakai 8 vendor di pernikahan akad gue. Nah, dan ke-8 vendornya akan dimunculin di deskripsi box untuk Instagramnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu nanti cek aja ya. Oke, yang pertama di sini gue bakal bahas dulu mengenai WO ya. Nah, awalnya gue pakai WO. Ini alasan kenapa gue pakai WO adalah gue pengen gak ribet gitu kan. Gue pengen semuanya sama WO dan gue pengen kayak ya udah gitu kan. Gak usah ribet-ribet lagi pas nikah gitu kan. Nah, di sini gue mau Hanes review dari all vendornya. Yang pertama kan tadi WO. WO ini gue pakai Keishania Wedding ya. Mulai tunangan sampai ke nikah itu rasanya oke banget gitu, apalagi dekorasinya. Karena menurut gue, yang setahu gue nih ya, Tenia ini dekornya terbaik di Cianjur gitu ya. Menurut gue nih ya, menurut gue subjektif ya. Kalau misalnya gue sendiri gak mau ngambil yang di Jabodetabek atau misalnya di Bandung karena ongkir ya lumayan kan, jadi menghemat dana. Jadi ya udah pakai yang ada aja, tapi masih kualitas bagus. Nah, Tenia ini untuk masalah dekor gak diragukan lagi sih, dan dia selalu bisa nyiptain apa yang kita pengen gitu ya. Jadi dari awal tunangan sampai gue sekarang akad pun untuk masalah dekor gue nggak pernah kecewa, karena kadang yang gue ekspektasiin malah melebihi ekspektasi yang gue pikirin gitu. Jadi dari 1 sampai 10 ratingnya 9,5 untuk dekor ya. Kalau WO itu sebenarnya Tenia ini ngadain banyak hal, kayak misalnya nggak cuma dekor, baju dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang gue rekomendasikan di sini dekorasinya ya. Itu karena udah terkenal banget dekorasinya bagus. Jadi yang gue rekomendasikan dari dekorasinya. Selanjutnya untuk masalah mua ya, gue di sini pilih ruby. Kenapa gue pilih ruby? Karena gue lihat Instagramnya sesuai sama kriteria gue gitu. Gue gak terlalu suka yang bold gitu make upnya, jadi lebih suka yang natural look gitu. Selain itu, ruby ini sebenarnya dari selain teknik make up dan juga perlengkapan make upnya, gue nggak pernah ngeraguin lagi karena memang make upnya itu top TOP banget ya. Kalau misalnya kalian yang memang udah tahu make up gitu ya sebelumnya, dan pas ngelihat Ruby makein make up ke kita, dan juga ngelihat dari mulai produk yang dia pakai sampai ke tekniknya, itu it's okay banget gitu, karena memang sesuai SOP-nya lah ya gitu kan. Kalau biasanya nih kalau gue pakai mua, gue tuh selalu kasih tahu pengen A, B, C, D gitu ya. Maksudnya pengen looknya seperti ini, pengen look seperti itu. Tapi kalau untuk Ruby, gue nggak perlu ngasih tahu looknya kayak gimana. Dia udah bisa menerawang apa yang gue pengen gitu loh. Setakjub itu gitu kan. Jadi gue kayak wow gitu kan. Oke, gitu ya untuk masalah Ruby. Karena jujur untuk make up ya, ini mua, apalagi kalian yang mau nikah, ini krusial banget. Jadi kalian harus bener-bener milih yang memang terbaik gitu kan ya, buat kalian, pernikahan kalian sekali seumur hidup. Jadi kalian memang harus bener-bener yang ya harus cari banget yang terbaik. Dan gue kasih tahu aja nih ya, kalau make up itu kalau misalnya memang salah atau memang kayak ada kesalahan lah ya di make upnya, itu tuh bakal merusak segalanya. Merusak segalanya tuh artinya ya ketika nikah gitu kan, apalagi oke lah akad sebentar gitu kan, tapi resepsi ya lumayan lama kan. Jadi kalian memang harus benar-benar kayak menentukan banget make up terbaik buat kalian gitu. Nah, kalau buat gue ya itu Ruby untuk sampai saat ini ya, karena yang gue pernah pakai beberapa gitu ya mua yang di sini, tapi yang menurut gue bagus ya itu gitu. Ini subjektivitas ya, sekali lagi ya, yang menurut gue bagus belum tentu menurut kalian bagus. Jadi memang gue mau merekomendasikan sesuai apa yang gue rasain. Di sini gue pakai foto dari Lux Photograph, itu Auji ya ownernya. Gue tuh nggak ngerti sih, hampir 90% dari WO atau vendor gue pakai itu udah bagus-bagus semua gitu ya. Karena memang alhamdulillah kebantu banget sama
pernikahan gue yang kemarin. Jadi emang bagus gitu kan, gue nggak peres gitu, gue nggak bohong. Kalian juga bisa lihat kali ya, kalau untuk foto, look mua dan dekor ada di Instagram gue. Kayak gimana sih gitu kan, apa sih namanya tuh, bentukannya seperti apa dan kualitasnya gimana, kalian bisa menentukan dan seperti apanya gitu kan istilahnya. Nah kalau untuk foto sendiri lebih bagus gitu ya, kalian mintanya sama aujinya gitu ya, sama ownernya gitu ya menurut gue, karena gue udah coba pakai beberapa yang fotografer yang di auji, tapi gue ngerasa kayaknya auji yang terbaik sih ya, karena dia ownernya gitu dan dia yang itunya gitu. Gak tau kenapa sih, karena beda aja gitu foto yang dari auji dan yang lainnya kayak gitu. Selainnya video, nah di sini gue pakai Cineo Wedding Film. Nah ini sebenarnya ke gue pilih gitu kan, maksudnya ini tuh kado gitu, kado dari bridesmaid gue buat ngasihin kadonya berupa ini, apa sih, salah satu vendor video. Sebenarnya waktu pas akad gue nggak ada kepikiran buat ada video ya, karena gue mikirnya kayak ya udahlah akad aja, nggak usah terlalu yang gimana gitu ya. Udah ada akad pun asal halal pun gue udah alhamdulillah gitu kan. Kenapa? Karena awalnya udah desperate banget guys ya, jadi curhat deh. Udah capek banget gitu kan sama complicated permasalahan hidup, jadi gue nggak mau mikirin apa-apa lagi, udah gitu. Udah vendor yang kemarin juga udah nggak apa-apa gitu, tapi ternyata sahabat-sahabat gue ngasih satu vendor lagi buat gue, itu di video. Nah ini videonya wedding video apa, Cineo Wedding Film ya, nanti Instagramnya di kolom deskripsi box. Sejauh ini gue kan udah pernah pakai yang sebelumnya ya, sebenarnya belum pernah pakai sih, cuman pakai fotonya, tapi videonya smooth feel itu bagus banget gitu kan. Nah Cineo juga nggak kalah bagus kok, tetap bagus gitu kan. Sebelumnya juga gue ada ini kan, ada video mengenai seremoni wedding itu gue, nah itu pakai yang Cineo weddingnya gitu, tapi ada beberapa yang gue cut, gue edit ya beberapa gitu kan ya, namanya juga buat YouTube kan, harus ada sesuatu yang tidak boleh kena copyright, jadi gue edit lagi. Untuk rating harga ya gue di sini nggak sebut, karena memang kalau masalah harga kan tergantung sama yang kalian pengen ya, dari mulai WO misalnya dekor kalian pengen biasa aja atau misalnya heboh atau misalnya kayak gimana ya, itu kan mempengaruhi harganya. Kalau gue ya yang standar-standar aja gitu kan yang biasa-biasa aja gitu. Nah udah video nih, sekarang kita mulai ke catering. Nah untuk masalah catering ini terlalu krusial sekali guys. Kenapa gue bilang kayak gitu, karena gini loh, gue tuh awalnya catering tuh tadinya mau prasmanan biasa gitu, tapi kan karena covid kayak gini jadi nggak boleh lama-lama, karena dari KUA-nya pun nggak boleh yang berkerumun gitu loh, banyak orang. Jadi gue mikirin ini dan berpikir untuk ya udah take away aja, karena kan sekarang juga kita jarang ya kalau makan di luar gitu, jadi kebanyakan pada take away kan. Nah jadi gue kayak gitu, gue memposisikan makanannya itu di take away. Nah untuk masalah take away kan harus bener-bener packagingnya yang bagus ya. Kalau untuk masalah makanan kan kayak jangan sampai kayak nasi box gitu kan, maksudnya nasi box yang kayak ya udah nasi box biasa kayak nggak ada gregetnya gitu loh, padahal ini wedding kan bukan pengajian gitu. Jadi maksudnya gue nyari vendor yang setidaknya bisa eye catching looksnya gitu, looks dari si packagingnya. Gimana pun juga gue pengen tetap ada ini tuh pernikahan gue loh, itu pernikahan bukan pengajian yang cuma pakai besek kresek doang gimana gitu. Nah kayak gitu akhirnya dengan muka desperate ya waktu awal-awal, karena itu seminggu atau 2 minggu sebelum gue pernikahan itu gue baru cari vendor buat catering ini. Tadinya gue pikir ada gitu di Cianjur catering, tapi gak apa-apa gitu, untuk packagingnya gue yang bikin sendiri gitu kan. Tadinya mau kayak gitu, tapi gue pikir kayak gila banget, capek banget kalau packaging gue bikin sendiri, terus cateringnya dari orang lain kayak nambah budget dan sebagainya. Makanya gue cari yang pengen satu package semuanya selesai dan harganya bisa dikondisikan. Nah akhirnya gue menemukan lah namanya Teman Akikah. Untuk masalah ini ya cateringnya, Indah ini sebenarnya waktu awalnya khusus bisnisnya itu di akikah kayak domba gitu loh, kayak buat kurban gitu kan, terus akikah kalau udah punya anak gitu kayak gitu kan. Tapi kayaknya dia bikin catering gitu kan. Nah gue mikirnya kayaknya dia bisa mewujudkan apa yang gue inginkan gitu kan. Akhirnya gue telepon, gue memohon-mohon. Enggak sih sebenarnya, ketika gue telepon pun dia kayak pleasure banget sama gue, kata itu iya nggak apa-apa katanya, bisa kok. Dan akhirnya
gue sebenarnya nggak berekspektasi lebih ya, maksudnya sama Indah, nggak bikin sampai packagingnya kayak gimana. Tapi alhamdulillah dia mengerti apa yang gue inginkan ya, karena kita sama-sama satu visi dan misi. Enggak, maksudnya tuh mengerti aja gitu kan apa yang gue pengenin. Ya dia desain sendiri dan dia ngasih tahu gue budgetnya berapa, kemudian dia desainnya segimana, dan worth it banget, parah. Apa yang gue inginkan sama sesuai dengan budgetnya itu tuh parah. Bahkan sebenarnya ini ya balik lagi di atas ekspektasi gue gitu sama kayak yang lainnya. Kenapa? Karena untuk akad ini gue nggak berekspektasi lebih ya guys. Gue udah capek dengan ekspektasi gue pas waktu resepsi gagal, jadi gue nggak terlalu ekspektasi lebih untuk akad. Jadi ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah semua vendornya bener-bener baik gitu, bagus gitu kan ya. Nah jadi untuk box dan lain sebagainya juga udah ada di video sebelumnya kan, gimana looksnya dan gimana tampilannya. Dan untuk menu dan lain sebagainya sebenarnya kalian bisa disesuaikan sama budget kalian kan, apa mau berapa gitu ya per satu porsinya kayak gitu. Jadi alasan kenapa gue nggak mau bikin catering yang ngebar gitu ya, biar orang pada kumpul ya, kalian tahu sekarang kan covid, jadi gue menghindari gitu ya kerumunan dan masa yang banyak. Gimana pun juga ya kita harus tetap social distancing kan gitu. Jadi ya udah gue pakai makanan yang take away. Jadi sistemnya memang pernikahan gue itu simpel banget. Ketika udah akad cuman dihadirin keluarga yang nggak boleh dari 10 orang. Setelah itu ke acara yang sungkeman. Setelah itu baru nerima tamu. Nah nerima tamu pun dari jarak jauh, salaman, gak salaman gitu ya, maksudnya nggak pegang tangan, salaman kayak gini dari jarak jauh. Kemudian setelah itu foto-foto gitu ya, masih pakai all masker, tapi ada juga yang enggak, mungkin foto-foto, habis itu baru aja pulang deh gitu kan, pakai makanan yang take away. Setelah itu udah selesai gitu. Ya memang sih nggak terlalu berkesan. Maksudnya nggak gimana ya, nggak yang kayak pernikahan yang semestinya. Cuman memang kalau di saat seperti ini gue juga memaklumi, teman-teman gue juga pun memaklumi kenapa gue nggak ngundang banyak orang gitu kan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar dan semestinya gitu. Terus selanjutnya vendornya yaitu mahar ya. Di sini gue pakai vendor yang mahar karena sebenarnya kayak gue tuh bingung gitu ya kalau untuk seserahan atau misalnya hantaran kayak gitu kan emang udah disiapin sama Tehnia di WO gitu. Cuman kayak mahar gue gitu yang belum di desain seperti apanya. Waktu itu pun juga gue sempet desperate ya, karena waktu pas itu lagi puncak-puncaknya corona, pas bulan puasa, sedangkan gue belum persiapan banget untuk bikin maharnya. Dan untuk bikin mahar kan memerlukan waktu yang sangat lama ya. Gue bikin kayak dari figura gitu. Dan untuk maharnya kan gue sebenarnya uang ya, nominal gitu ya, nominal uang yang pakai uang palsu kan, kalau uangnya kan di rekeningnya. Jadi maksudnya gimana sih buat bikin kayak gitu kan, karena kebanyakan pada tutup toko tuh gitu. Waktu itu sempat ada PSBB di Cianjur, jadi kayak gue mikir gitu kan, aduh ini udah mau lebaran gitu kan. Waktu itu gue belum bikin karena gue takutnya itu sebulan gitu kan bikinnya. Alhamdulillah gue searching di IG tuh waktu itu mahar unik kalau nggak salah ya, pokoknya ada di deskripsi box gue. Itu bisa gercep banget, cepet banget ya pokoknya. Alhamdulillah sesuai dengan deadline-nya. Jadi kalian kalau mau request bentuk maharnya seperti apa, pengen kayak gimana, itu masih bisa ya ke yang itu di deskripsi box mahar unik. Nah lanjut, di sini gue bakal ngomongin tentang nail art. Jadi kan memang sekarang lagi zamannya banget kan kuku tuh diatur, apa sih namanya, gue jarang banget ya perawatan kuku gitu kan ya, karena memang menurut gue itu belum sesuatu yang prioritas gitu kan. Tapi kalau untuk rencana apalagi akad atau your wedding gitu kan, jadi gue pengen sesuatu yang memang lebih berbeda dari gue yang biasanya gitu. Jadi gue pakai nail art. Nah kebetulan waktu itu di Cianjur ya, kalian tahu nggak sih nail art dia kayak di Jakarta yang kayak di mana-mana gitu kan. Kalau di Cianjur yang gue tahu ya memang ada ya salah satu brand gitu ya, tapi harus ke tempatnya gitu kan. Cuman waktu itu gue H-1 banget, H-1 mau nikah, banyak banget yang harus dipreparein karena gue bener-bener nikah tuh berdua banget gitu sama Aldi gitu. Jadi apa-apa tuh ya berdua, jadi banyak banget kerjaan, gak bakal mungkin kan ke toko itu buat nge-nail art doang gitu. Nah gue nyari nail art yang bisa ke rumah gitu, maksudnya tuh home service gitu.
Nah, akhirnya gue nemuin Alwa Nail Art di Instagram. Lagi-lagi gue random aja searching di Instagram, siapa tahu ada. Nah, akhirnya ada. Terus gue chat, sebenarnya nggak cuma satu sih yang gue chat ya, banyak banget yang gue chat dan gue spam. Maksudnya spam gimana ya, kayak halo kak gitu kan, press listnya dong gitu kan, terus gini-gini. Ya sebenarnya harga sih, mana yang murah mana yang mahal. Kalian nanti kalau misalnya pas mau nikah bisa sendirilah ngerasain gimana rasanya buat nyari-nyari vendor, nanya-nanyain harga dan mana yang sesuai dengan budget kalian, dengan kualitas yang sesuai dengan kalian. Nah, selanjutnya gue dapet nih si Alwa Nail Art ini, teleponnya dan sebagainya, dan gue langsung DP saat itu juga karena menurut gue udah nggak ada waktu buat nyari-nyari lagi dan macem-macem gitu intinya. Oke, deal langsung. Setelah itu besoknya dia tepat waktu gitu loh datang ke rumah gue, terus habis itu nail art gitu kan. Dan waktu itu memang lagi dekor di rumah gue, lagi ada dekor karena memang kan gue dekor di rumah gitu kan, jadi ya agak ribet. Akhirnya di atas lah di kamar gue gitu ya baru nail art. Nah, alhamdulillah gitu kan, di luar ekspektasi lagi gitu. Kenapa? Karena memang bagus gitu. Dan gue gak berharap yang lebih untuk nail art. Gue sendiri juga gak ngerti gitu kan kayak gimana-gimananya gitu kan. Tapi pas gue lihat di IG gitu ya, apa yang gue pengenin sama budget yang dikeluarin, bahkan itu murah banget gitu kan. Jadi kayaknya memang ini yang bagus gitu kan. Apa gue belum tahu vendor ya? Gak ngerti lagi sih, menurut gue ya antara kualitas sama harga itu jauh beda gitu kan. Kualitasnya bagus tapi harganya murah, intinya gitu. So buat kalian yang pengen tahu nih, atau misalnya kalian pengen nyobain buat nail art ya, kalian mau ke kondangan atau misalnya mau apa gitu, mau nikah juga atau tunangan, bisa kalian ke Alwa Nail Art. Di sini ya gue mau cerita lagi. Ini bukan cerita sih, ini semuanya sesi curhat gue, maafin ya. Jadi kalau untuk MC sebenarnya gue gak ada lagi kepikiran tuh pakai MC ya. Kenapa? Karena ya udahlah gitu kan ya, gue udah capek gitu kan, gue udah capek, gue udah pengen udah sah aja gitu. Lebay besar, nggak, maksudnya tuh kayak ya udah gitu kan, gue nggak mau yang neko-neko. Akhirnya temen gue dong mau bersedia jadi MC gue, dan itu alhamdulillah banget. Dan untungnya Susan ini ya, gue mau big thanks banget sama dia di video ini di YouTube channel gue gitu kan. Kenapa? Karena buat teman-teman gue CS group ya, terutama ya CS, kenapa namanya CS juga, pokoknya ya gitulah pokoknya intinya. Untuk anak-anak CS kayak Susan, Medin, Rani, Gilang, Fitri gitu ya, terus Seni, terus Maulani, gue lupa lagi temen gue siapa aja ya, intinya kayak gitu. Ntar gue masukin juga nih di bawah di kolom deskripsi box nama Instagram mereka. Intinya gue makasih banget karena memang dari awal wedding sampai beres mereka tuh memang bener-bener kayak selalu ada buat gue. Alay. Ya udah, intinya bener-bener kayak bahagia banget. Bahkan keluarga gue pun juga udah bilang makasih banget, terutama mama sih gitu ya. Memang bener-bener deh kalian tuh lebih dari sekedar teman guys. Oke, ini terlalu alay. Jadi udah gitu aja ya guys. Nah, untuk overall kayaknya udah beres semua ngomongin tentang wedding. Nextnya gue pengen ngomongin pasca menikah. Maksudnya apa sih yang gue rasain setelah gue menikah gitu kan. Nah, nanti ada di video selanjutnya, karena kebanyakan mungkin pada yang kepo gitu kan sama gue. Kalau nggak ada juga gak apa-apa, gue cerita aja sendiri. Lebay besar. Oke, intinya gitu aja ya. Nggak peduli deh yang nonton apa kagak, nggak peduli gue sama AdSense. Intinya gue cuma pengen curhat aja sama kalian. Kalau memang bermanfaat, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, udah skip aja gitu kan. Nonton yang lain aja lah yang lebih baik. Kok gue malah jadi gak ngasih tahu ya kalau video gue bagus ya. Udah gitu aja ya guys ya, daripada ngelantur kemana-mana. Gue juga malu gitu ya kalau gue nonton lagi. Intinya makasih buat kalian yang mau atau tetap tonton di YouTube channel gue. Ini mah gue YouTube channelnya bener-bener serba-serbi, ada semua ya. Mau masak, mau ngomong, mau ini, mau itu, pokoknya terserah ya. Ini YouTube channel gue biar buat kalian yang bermanfaat intinya. Makasih buat hari ini. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah.